Apakah Anda tergoda? Kalau kita berbicara soal godaan atau pencobaan, biasanya kita berpikir sesuatu yang jelas-jelas kelihatan buruk. Tetapi tahukah Anda bahwa ada bermacam-macam godaan yang kelihatannya tidak berbahaya, tetapi berperang melawan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan? Misalnya, godaan untuk menjadi khawatir yang berlebihan, godaan untuk menyerah di tengah jalan. Ketika Tuhan Yesus bergumul di malam sebelum ia ditangkap, ia pergi berdoa dan mengajak murid-muridnya yang bernama Petrus dan kedua anak Zebedius, yaitu Yakobus dan Yohanes. Murid-murid Yesus pasti bingung, kenapa Yesus yang membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, penyakit kusta disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, tetapi kali ini dengan sengaja memilih untuk tidak memakai otoritasnya. Sebaliknya menyerahkan diri untuk ditangkap dan kemudian disalibkan. Kalau Anda berjalan dengan Yesus, pasti ada waktu di mana Anda merasa tidak paham dengan cara pikir Tuhan. Di saat kita tidak mengerti, godaan untuk menyerah, godaan untuk khawatir, dan godaan untuk menjadi takut itu sangat membebani. Murid-murid Yesus pasti menghadapi semua godaan ini. Bagaimana kita bisa memenangkan pergumulan atas godaan? Saya mengajak mari bersama-sama kita membaca perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus dalam kitab Matius 26 ayat 40 dan 41 yang berbunyi demikian. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Tuhan Yesus sudah memberitahu rahasia untuk kita bisa memenangkan pencobaan, yaitu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya tidak meremehkan kekuatan godaan sebagai musuh yang mencari celah untuk menjatuhkan kita. Dalam dunia olahraga saja, kita tahu bahwa tim yang meremehkan kekuatan lawan pasti mudah dikalahkan karena kemungkinan besar mereka tidak latihan dengan baik. Mereka tidak waspada. Nah, orang yang waspada terhadap ancaman dari godaan akan menyadari bahwa kekuatan manusia tidak bisa mengalahkan musuh. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam kekhawatiran? Semakin Anda berusaha tidak khawatir, semakin Anda merasa khawatir. Tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak dapat mengalahkan godaan. Kalau hatimu sudah menerima kenyataan bahwa kekuatan manusia tidak bisa mengalahkan godaan, Anda akan lebih mudah berpaling kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus tidak menghapuskan pencobaan, tetapi memberi jalan. Berdoa berarti bersandar kepada Tuhan. Ada orang berdoa tetapi masih bersandar kepada diri sendiri. Nah, berdoa yang dimaksud Tuhan adalah menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan dan bersandar penuh kepada Tuhan. Sebagai Tuhan yang menjadi manusia, Yesus menghadapi cobaan ketika ia berjalan di dunia ini. Ia mengalahkan pencobaan dengan berdoa kepada Bapanya. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan pencobaan, kita yang berada di dalam Kristus juga bisa mengalahkan pencobaan, apapun itu bentuknya, dengan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa adalah cara Tuhan untuk kita dapat mengalahkan godaan. Dengan berdoa kita memberi ruang untuk Tuhan terlibat. Dan kalau Tuhan sudah terlibat, hati kita pasti tenang. Dengan berdoa, kita membuka pintu hati kita kepada Tuhan untuk menerima hikmat, untuk menerima arahan dan kuasa
untuk dapat mengalahkan godaan itu. Dengan berdoa kita membuka mata hati kita untuk mendapatkan perspektif baru dari Tuhan terhadap godaan yang menantang. Daud pernah dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tetapi Daud berdoa dan berulang-ulang Tuhan meluputkan Daud dari tangan Raja Saul. Sampai pada akhirnya Daud duduk menjadi raja atas bangsa Israel seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Pertanyaannya sekarang, maukah Anda mengabaikan senjata manusia dan mulai memakai senjata yang dari Tuhan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa? Karena hanya senjata yang disediakan Tuhan yang efektif meluputkan kita dari godaan. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin.